Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Genaraya. Soal yang akan kita bahas hari ini adalah soal yang berasal dari bahan pengayaan dan remedi pedagogik umum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen GTK. Namun sebelum kita lanjut, mohon sekiranya teman-teman mengklik tombol subscribe agar kami bisa selalu memberikan soal dan pembahasan terupdate. Nomor 1, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, kita bahas teman-teman ya. Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Ini taksonomi Bloom teman-teman ya. Yang pertama itu C1, itu mengingat. Contoh kata kerja operasional adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Yang kedua C2 itu memahami, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. Yang ketiga C3 atau menerapkan, itu melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. C4 menganalisis, kata kerjanya memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. C5 mengevaluasi, kata kerjanya membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Selanjutnya itu C6 atau mencipta, itu kata kerjanya membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Jadi untuk jawaban nomor 1 itu adalah E. Kata kerja operasional membuat termasuk dalam tingkatan kognitif mencipta. Soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasional sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasional sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasional sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasional sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Oke, kita bahas. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D, yaitu A. Audience, yaitu peserta didik yang akan belajar. B. Behavior, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Itu condition, yaitu kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat melakukan penilaian. Itu yang D. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Untuk menjawab soal nomor 2, kita akan menganalisis kunci jawaban A, B, C, D, E, yang mana yang memuat unsur-unsur poin A, B, C, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Setelah dianalisis, untuk jawaban nomor 2 adalah B teman-teman ya, dimana di situ lengkap ada condition, ada audience, ada behavior, dan ada degree. Oke, kita lanjut soal nomor 3.
Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya: A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Oke, kita bahas satu-satu teman ya. Berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Itu ada 6. Itu yang pertama, jenis materi berupa fakta. Indikatornya yaitu apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Selanjutnya itu konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal dan mengklasifikasikan. Yang ketiga itu prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan sesuatu persoalan menurut prosedur tertentu. Yang keempat itu prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Kemudian keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Yang kelima itu aspek afektif, apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Yang terakhir itu aspek motorik, apabila siswa diminta untuk menjelaskan kegiatan menggunakan anggota badan. Tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis hewan unggas termasuk jenis materi berupa konsep, karena di sana diminta mendefinisikan, membedakan dua hal dan mengklasifikasikan. Hal selanjutnya soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Program solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Untuk menjawab nomor 4, teman-teman harus paham 5 jenis strategi pembelajaran tersebut. Oke, kita bahas. Itu yang pertama, kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Kata kuncinya bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kedua itu problem solving, itu merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menentang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi untuk problem solving, kata kuncinya adalah masalah-masalah real. Yang ketiga itu inquiry, adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban ataupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Kata kuncinya adalah observasi atau eksperimen untuk memecahkan masalah. Selanjutnya adalah discovery learning, adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kata kuncinya adalah siswa secara aktif, teman. Terakhir adalah kontekstual atau CTL, adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi untuk jawaban nomor 4 itu adalah E, kontekstual. Di sana ada kata kunci membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Nanti akan kita jelaskan satu persatu teman-teman ya. Yang ini agak panjang penjelasannya. Oke, kita mulai dari media foto. Itu kelebihannya sifatnya konkret,
menunjukkan pokok masalah dibanding media verbal, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, murah harganya dan gampang didapat serta digunakan. Untuk syarat pembuatan media foto yang baik itu, ingat ini teman-teman mungkin masuk syarat pembuatan media foto yaitu autentik, sederhana, ukuran relatif, menyesuaikan ruang, mengandung gerak atau perbuatan, gambar hendaknya bagus dari sudut seni. Yang kedua itu sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana, draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa selain dapat memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme, menarik perhatian siswa, harganya tak perlu dipersoalkan sebab media ini dibuat langsung oleh guru. Sketsa yang dibuat secara cepat, sementara guru menerangkan dapat pula dipakai untuk tujuan tersebut. Selanjutnya itu diagram adalah suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol. Diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antara komponennya dan sifat-sifat proses yang terjadi. Ciri-ciri diagram yang perlu diketahui adalah bersifat simbolis dan abstrak, sehingga kadang sulit dimengerti. Untuk dapat membaca diagram, seorang harus punya latar belakang tentang apa yang didiagramkan. Walaupun sulit dimengerti karena sifat yang padat, diagram dapat memperjelas arti. Diagram yang baik sebagai media pendidikan itu ada 3. Yang pertama benar, digambar rapi, diberi title, label, dan penjelasan-penjelasan yang perlu, cukup besar dan ditempatkan secara strategis. Penyusunnya disesuaikan dengan pola membaca yang umum dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. 4 itu bagan atau chart. Seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contoh bagan organisasi, bagan alur, atau siklus air pada mata pelajaran IPA. Selanjutnya itu grafik. Ini ada kelebihan grafik sebagai media adalah bermanfaat untuk mempelajari dan mengingat data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Memungkinkan secara cepat kita mengadakan analisis, interpretasi, dan perbandingan antara data-data yang disajikan baik dalam hal ukuran, pertumbuhan, dan arah. Penyajian data grafik harus jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Selanjutnya itu adalah AP atau alat permainan edukatif. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah A, teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Oke, kita jelaskan. Jenis evaluasi itu terbagi menjadi 4, teman-teman ya. Nanti kita uraikan satu persatu. Untuk pertama itu jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Untuk tujuan ini dipecah lagi menjadi 5 bagian, yaitu evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Tolong diingat teman-teman ya perbedaannya. Oke, jenis evaluasi yang kedua itu berdasarkan sasaran, terbagi lagi menjadi 5, teman-teman ya. Itu evaluasi konteks adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik, mengenal rasio tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua itu evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Yang ketiga, evaluasi proses adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menilai proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. 4. Evaluasi hasil atau produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, dan ditingkatkan atau dihentikan. 5. Itu evaluasi outcome atau lulusan adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa secara lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Selanjutnya adalah jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama, evaluasi program pembelajaran, yaitu evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Kedua, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi hasil pembelajaran adalah evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jenis evaluasi terakhir adalah jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Jika berdasarkan objek, itu terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi input adalah evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Yang kedua, evaluasi transformasi adalah evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran, antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Yang ketiga, itu evaluasi output adalah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Jika berdasarkan subjek, itu ada 2. Satu, yang pertama, evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Sedangkan kalau evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua atau masyarakat. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah B. Next, selanjutnya soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Oke, kita bahas langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Itu ada 4. Itu yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. 2. Itu mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. 4. Memilih sumber mata pelajaran. Sementara potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan ketuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Jadi kalau langkah-langkah itu ada 4 teman-temannya, dan prinsip itu juga ada 4. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah A. Lanjut. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya: A. Kompetensi inti. B. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, modal pembelajaran.
metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, mode pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, mode pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Oke, kita jelaskan. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri dari 11 teman-teman ya. Ingat, 11 komponen. Itu yang pertama adalah identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. B. Identitas mata pelajaran atau tema subtema mencakup kelas, semester, materi pokok. Alokasi waktu ditentukan berdasarkan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. C. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar dalam RPP merujuk kompetensi dasar yang tercantum dalam silabus. D. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. E. Tujuan pembelajaran dirumuskan lebih spesifik atau detail dengan merujuk indikator pencapaian kompetensi. F. Itu materi pelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir pokok bahasan, subpokok bahasan sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Materi pelajaran secara lengkap dalam bentuk lembar kerja peserta didik dapat dilampirkan. G. Itu model atau metode pembelajaran. Model pembelajaran lebih luas dari metode dan mempunyai sintaks jelas. Digunakan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang mengaktifkan peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Penggunaan model pembelajaran hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah atau saintifik, tematik terpadu, tematik atau mata pelajaran dan tematik dalam suatu mata pelajaran perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan penelitian atau model pembelajaran discovery inquiry. H. Itu media pembelajaran berupa alat bantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik termotivasi, menarik perhatian, dan berminat mengikuti pembelajaran. I. Itu sumber belajar dapat berupa buku cetak, buku elektronik, media yang berfungsi sebagai sumber belajar, peralatan pembelajar yang relevan. J. Itu langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serangkaian aktivitas pengelolaan pengalaman belajar siswa melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang terakhir yaitu K atau yang ke-11 yaitu penilaian. Penilaian proses belajar dan hasil belajar dikembangkan oleh guru dilakukan dengan prosedur. 1. Menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. 2. Menyusun kisi-kisi penilaian. 3. Membuat instrumen penilaian. 4. Melakukan analisis kualitas instrumen. 5. Melakukan penilaian. 6. Mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. 7. Melaporkan hasil penilaian. 8. Memanfaatkan laporan hasil penilaian. Nah, ini diingat teman-teman ya, ada 8 komponen dalam penilaian. Untuk jawaban soal nomor 8 ini adalah E. Oke, next, nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun.
Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetis, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dalam kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Oke, kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan, kita harus memahami macam-macam strategi pembelajaran. Kita mulai dari yang A, itu kooperatif. Pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis, di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kedua itu problem solving, merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real. Yang C, project based learning atau PJBL, merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Yang D itu inquiry, adalah proses memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen. Yang ke D, discovery learning, adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari atau menyelidiki suatu permasalahan. Yang E itu kontekstual atau CTL, adalah proses belajar yang membantu guru melibatkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Jadi jawaban untuk nomor 9 adalah B, project based learning. Lanjut soal nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spesial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Oke, ini akan saya deskripsikan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, mulai logis matematik. Di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi seperti berikut. Yang pertama itu bisa menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang diawali dengan mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga itu bisa melalui membuat diagram pen atau membuat analogi untuk menjelaskan suatu sehingga mudah dipahami, atau bisa juga menggunakan keterampilan berpikir dari tingkat rendah hingga berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah. Bisa juga mengkategorikan fakta-fakta yang dipelajari sesuai sifat dan jenisnya untuk memudahkan mengingat, atau bisa juga merancang suatu pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari. Selanjutnya adalah pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial. Adalah satu, visualisasi. Penerapan metode ini dengan menciptakan layar lebar di benak siswa, guru dapat membimbing dengan memejamkan mata dan membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari dan diminta untuk menceritakan kembali. Kedua itu penggunaan warna untuk memberi penekanan pada pola peraturan atau klasifikasi selama proses pembelajaran. Misalnya warna merah pada semua kata-kata penting yang harus dipahami peserta didik. Yang ketiga, metafora gambar, adalah pengekspresian gagasan melalui pencitraan visual. Yang keempat adalah sketsa gagasan, di mana bisa meminta peserta didik menggambarkan poin kunci, gagasan utama, tema sentral atau konsep yang diajarkan agar cepat dan mudah. Sketsa tidak harus rapi menyerupai kenyataan. Sedangkan yang kelima adalah bisa menggunakan simbol grafis untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial. Selanjutnya adalah pembelajaran yang dapat membangkitkan kecerdasan linguistik dalam peserta didik dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama itu bisa melalui strategi bercerita. Metode bercerita yang bisa diajarkan kepada peserta didik dengan pendahuluan yang menarik, pemilihan karakter. Cerita yang dipilih mengandung imajinasi yang bisa dibayangkan oleh pendengar, memakai efek suara, tangan, dan gerakan tubuh, suara jelas, serta ekspresif dan kontak mata dengan pendengar. Strategi selanjutnya adalah melalui diskusi, jadi guru bisa melakukan diskusi kelas. Yang ketiga itu bisa menggunakan tape recorder, yaitu guru merekam dengan tape recorder.
Di strategi selanjutnya itu dengan cara menulis jurnal. Jadi guru bisa menulis jurnal. Yang terakhir itu publikasi. Publikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tulisan sendiri dapat difotokopi atau disebarkan. Selanjutnya itu pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik, yaitu melalui respon tubuh atau membuat teater kelas. Jadi siswa diminta memerankan teks soal atau materi lain yang harus dipelajari dengan mendramakan isinya, atau bisa melakukan konsep kinestetik, yaitu permainan tebak-tebakan atau hand of taking, memberi kesempatan kepada sendiri untuk memanipulasi objek atau menciptakan sesuatu dari tangan mereka dengan membuat patung, kolase atau bentuk kerajinan lain. Yang kelima itu peta tubuh. Jadi tubuh manusia dapat digunakan sebagai alat pedagogis yang berguna, misal jari untuk menghitung. Dengan menggunakan gerakan fisik akan mengintegrasikan gagasan. Yang terakhir itu adalah pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis, yaitu bisa dengan melakukan jalan-jalan di alam terbuka atau melihat keluar jendela, atau ekostudi, yaitu strategi mengintegrasikan kepedulian terdidik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran, misalnya tidak mengejar rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi jawaban untuk nomor 10 adalah A. Jadi itu aja teman-teman ya, soal yang saya jelaskan itu hanya 10 soal. Sebenarnya ada 14 soal. Tapi jika teman-teman ingin file PDF-nya, silakan teman-teman tinggalkan jejak di komentar, nanti akan saya kirim soalnya dalam bentuk PDF. Sekian, terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa like, share, dan komen. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From London to Taiwan, I've been all around.